Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari ke-7 bulan Ramadan di tahun ini. Kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menjalankan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid ini dan beriktikaf, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbula, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, mungkin pada beberapa kuliah subuh yang lalu sudah disinggung oleh beberapa asatidz tentang keutamaan bulan Ramadan, begitu juga apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Sekedar mengingatkan kembali bahwasanya bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan 5 perkara yang Allah tetapkan di bulan Ramadan dan tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Salah satunya adalah setiap hari para malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus menjalankan ibadah puasa. Karena itu, mari kita sama-sama memanfaatkan peluang yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya ini. Kita manfaatkan, kita optimalkan segala macam cara untuk mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Memang ampunan Allah ini tidak terbatas. Allah Maha Pengampun. Tetapi siapa yang berhak mendapatkan ampunan Allah ini yang terbatas. Kalau ampunan Allah tidak ada batasnya, Pak. Ya. Tetapi siapa yang berhak mendapat, lah ini yang dibatasi oleh Allah. Artinya ampunan ini hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang betul-betul siap menerima ampunan, kepada hambanya yang benar-benar berharap mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan situmi'ati atikin minan nar." Bahwasanya setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan dari neraka sebanyak 600.000. Dalam riwayat lain, Allah membebaskan umat Islam yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan setiap waktunya berbuka, Allah membebaskan 1 juta setiap malam. Kita ambillah dari 2 riwayat ini. Yang riwayat Imam Baihaqi, wa idza akhiru lailin min Ramadan, dan jika sudah hari terakhir bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan tersebut bi'adadi ma madha, sebanyak jumlah dari hari pertama sampai hari terakhir. Kita ambillah seumpama yang 600.000 setiap hari. Nanti kalau Ramadannya 30 hari berarti 18 juta. Ditambah dengan 18 juta total orang yang mendapatkan ampunan ketemu 36 juta. Kalau kita ambil riwayat yang satunya, setiap hari 1 juta, maka ditemukan di akhir bulan nanti, pinten Pak? Kalau hitung-hitungan rada bingung kula niki. 30 tambah 30, 60 juta. Jadi hitungan terendah 36 juta, riwayat satunya 60 juta yang mendapatkan ampunan di akhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, berapa jumlah umat Islam seluruh dunia saat ini? Kalau kita tanyakan kepada sing rada kemeru ten internet niku, Google niku, ya, saya coba ngecek
umat Islam tahun 2024 hanya bisa memperkirakan kira-kira 2 miliar. Pertanyaannya, 60 juta dari 2 miliar ini ketemu pinten persen? 60 juta dari 2 miliar. Wonten sak persen? Kalau bingung, kalau persen tambah bingung, hitung-hitungan bingung, normalnya persen-persenan. Artinya apa? Yaitu tadi, ampunan Allah tidak terbatas. Cuman yang mendapatkan ini yang terbatas. Rebutan, Pak. Karena itu, mari kita membuka pikiran kita. Apakah Ramadan tahun ini akan kita biarkan seperti Ramadan tahun yang lalu? Tanpa ada upaya keras dari kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini harus kita pikirkan, mumpung masih seminggu, dan jangan harap-harap segera berakhir. Ini kadang-kadang didamel ten status, kadang damel ditulis ten Instagram alhamdulillah sudah melewati Ramadan 6 hari, semoga ibadah. Nyun sewu. Niki ucapan sepele, masuk diawali dengan alhamdulillah. Cuma dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih, ya. Orang ulama fikih mazhab Syafi'i yang hebat, beliau mengatakan kalau orang mengatakan ini, orang menuliskan ini dengan harapan Ramadan segera berakhir, sungguh dia telah melakukan dosa besar. Diparingi syariat malah kepingin ndang mari. Terus hati-hati kita dalam berucap, dalam berpikir, dalam mengerjakan sesuatu selama bulan Ramadan. Mari kita sama-sama berhati-hati. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Karena niku monggo saestu-estu mumpung tasik seminggu, kita sama-sama berusaha apapun usaha kita untuk mendapatkan maghfirah saking Gusti Allah. Apakah itu dengan zikir-zikir tertentu yang di bulan Ramadan yang kita diperintah sama Rasulullah untuk memperbanyak, nggih kawan niku. Syahadat, istighfar, minta surga dan minta dijauhkan dari neraka. Yang mungkin kita biasa baca ketika akan doa sama antune tarawih, asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sebenarnya bukan doa atau zikir yang dibaca setelah tarawih, mboten. Asline niku donga niki mestine diwaca ben dina ben waktu. Karena itu zikir khusus bulan Ramadan. Kata Rasulullah, aksiru, perbanyak zikir ini. Kalian sangat butuh terhadap zikir ini. Mana ibu-ibu mangke sonten masak sambil ngudek sayur dengan wiritan niku Bu. Karena itu memang zikir khusus untuk Ramadan. Atau zikir-zikir lain yang di luar Ramadan. Kalau ngapunten, kalau nggih tanglet, kalau pun supe karena setahun yang lalu ngaos kuliah subuh, kalau tanglet ya nopo kebiasaan nih. Mantun sholat langsung kuliah subuh nopo wiritan. Oh nggih wiritan singkat, makanya wiritan singkat. Mboten kula waos ngantos subhanallah sing ping 33 padahal asline Pak nggih, asline mawon. Kita setelah sholat kita baca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan zikir tersebut setelah sholat 3 kali, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, kata Rasulullah, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Mangke sing mboten siyos kula waos niku wau tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 setelah sholat. Kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan membaca hal tersebut, maka Allah akan mengampuni dosanya walau farra minaz zahaf, walaupun dia lari dari perang. Yang dalam kitab-kitab termasuk kitab Al-Kabair, lari dari perang itu termasuk dosa besar. Jadi wiritan sing ngajeng sing biasanya kita mantun sholat setiap hari astagfirullah 3 kali wa atubu ilaihi itu untuk dosa-dosa yang banyak. Yang tasbih, tahmid, takbir itu untuk dosa-dosa yang besar. Pertanyaannya, kita niki termasuk golongan pundi? Sing dosane gede-gede apa sing dosane akeh? Ingkang pundi amat? Kali-kali ini, lek kali-kali ini berarti loro-loro ini mestine diwaca, mestine ngoten. Cuma karena niku wiritan singkat nggih pun mangtun niki dengan waos piyambak mawon sing merasa kula dosa kula sing gedhe tasik wonten nggih pun tasbih, tahmid dan takbir, baik dibaca setelah sholat maupun dibaca sebelum tidur.
Dan masih banyak amalan-amalan yang sekiranya bisa mendatangkan maghfirah saking Gusti Allah. Yang terbatas itu tadi, rebutan loh niki, nggih. 20 juta damel 2 miliar setiap tahun. Walaupun ada yang mengatakan ada hadis sahih, ya, ada hadis sahih dari Sayyidina Abu Hurairah terangkan penjelasannya, Allah setiap hari memberikan ampunan kepada hambanya. Cuma hitungannya tidak disebutkan. Terlepas dari itu semuanya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tersebut, ya kita harus yakin, harus percaya. Ya. Karena bagaimanapun sebaik-baik ucapan makhluk adalah ucapanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang semuanya itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu semuanya berdasarkan wahyu. Karena itu monggo saestu-estu mumpung tasih awal kita perbanyak amalan-amalan atau zikir-zikir tertentu untuk mendapatkan ampunan saking Gusti Allah, termasuk lenggahe panjenengan sedaya teng masjid. Diterangkan dalam satu hadis, orang yang duduk di masjid maka Allah akan mengampuni dosanya selama dia duduk di masjid. Nggih. Dadi lha wong gak pati napa? Kerasan, nggih kita husnudzon mawon, oh dosane titik wong iku ndang metu ngoten mawon beres konan nggih. Sing seneng di masjid lungguh-lungguh iki berarti ngerasa kalau dosanya masih banyak, terlepas apapun. Walaupun jenengan mboten napa-napa ten masjid, wong bahasane ten hadis niku duduk di masjid. Bahkan tidak menyebut kata iktikaf ten hadis niku. Lungguh di masjid niku di ngapura dosane. Nah niku Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan Al-Qur'an, Ramadan bulan masjid. Ramadan bukan bulan pasar, Ramadan bukan bulan mall, Ramadan bukan bulan kafe, Ramadan bukan bulan warung untuk diperbanyak, dipenuhi, tetapi Ramadan adalah bulan masjid. Hanya dengan duduk di masjid kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diwaspadai, para ulama menyatakan 4 golongan yang tidak akan pernah mendapat ampunan dari Allah sekalipun dia berada di bulan Ramadan. Nomor 1, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Baik durhaka ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika sudah mati. Ya apa durhaka nang orang tua ketika sudah mati? Orang tuanya kebiasaannya dulu apa? Kebiasaannya ahli ibadah, ahli taat. Anaknya ahli maksiat, maka dia durhaka kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim, ini tidak akan mendapatkan ampunan walaupun di bulan Ramadan. Yang ketiga, al-musyahin, orang yang bertengkar, orang yang berselisih. Mugi-mugi sing kala wingi sakderenge posoan, sing sakderenge Rejeb, Sa'ban, rewame bengkrengan urusan pemilu, mugi-mugi selama Ramadan prei dhisik. Nggih, eman. Ramadan setahun sepisan. Pemilu 5 tahun sepisan, apakah kita akan mengorbankan Ramadan kita yang setahun sekali ini dengan tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Rai dhisik. Lalu yang terakhir, mudminul khamrin. Mudminul khamrin, orang yang kecanduan dengan minum-minuman keras, ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita tutup kuliah subuh niki, izinkan kami menyinggung satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Huzaimah. Ketika Rasulullah naik ke mimbar, beliau mengatakan amin 3 kali. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah menjawab, barusan Jibril mendatangiku. Sambil dia mengatakan, man adroka Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya, abadahullahu, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya Allah. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Qul amin." Wahai Nabi Muhammad, katakan amin. Rasul menjawab, amin. Pernyataan dari malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah SAW. Sungguh rugi orang yang bertemu Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah yang terbatas tersebut. Mungkin-mungkin kita sedaya diparingi kesempatan kalian Gusti Allah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah
Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sesungguh-sungguhnya, semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap rahmat dan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki yang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa jami'a ahwalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna taubatan nasuha tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'al akhir kalamina dunya indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah muhaqqiqina bihaqaiqiha ya rabbah ya hosah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Allahumma